Kap, gua kayaknya hari ini dapat ikan gabus gede nih, Kap. Yaudah, kalau kita dapat banyak nih, langsung aja kita liwat termal membocah. Yas, kita Gas. pancingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sebentar lagi sudah menghadapi bulan suci Ramadan, dan juga alhamdulillah sebentar lagi kita akan mengadakan Rohan Akbar di tahun ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua warga RT 01 RW 08 Allah berikan kesehatan, panjang umur, agar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua, pemuda-pemudinya yang begitu semangat untuk acara pelaksanaan Rohan Akbar ini. Mudah-mudahan acara Rohan Akbar ini berjalan lanjut terus setiap tahun, terus setiap tahunnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi diberikan panjang umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rezeki yang berkah, yang halal, yang barokah buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kita? Anjing yuk. Wah, ayo dah. Yes. Bocah, lu pada mau kemana emangnya? Soalnya gedung menteng. Lah, lu jauh amat mancing Gedung Menteng. Buset, di situ juga tuh deket banget. Lah, emang lu tahu itu sejarah Gedung Menteng? Kagak tahu, kita mau mancing baik. Siapa tahu dapet ikan gabus. Buset, lu jauh banget mancing Gedung Menteng. Lu kayak tahu sejarah Gedung Menteng aja. Lu kan bocah baru kemarin. Kalau kata almarhum Bapak Haji Soban, mah lu bocah baru kemarin. Bocah baru kencur. Ntar begini, kita sama-sama ke rumah Ustadz biar lu tahu tentang sejarah Gedung Menteng, bagaimana historinya. Tadi ceritain sama Ustadz, gitu sama-sama kita ke rumah Ustadz. Pada mau nggak ke rumah Ustadz kan? Ya, mau. Udah, ayo kita sama-sama ke rumah Ustadz biar nanti lu ceritain sama Ustadz tentang sejarah histori Gedung Menteng gitu. Ayo bareng-bareng. Ayo. Tadi kita ke rumah Ustadz kita udah jalan duluan. Iya benar Pak. Ya udah, mumpung Ustadz kagak ada, ya nyariin dulu. Masa kita ganteng banget tadi pakai jas sama pici. Kalau begini kan stylenya oke. Oke. Pas banget ya. Nah, terus kita pada mau kemana nih kita? Ya kan lu pada mau tahu sejarah tentang Gedung Menteng kan ya? Iya. Udah, ntar kita nanya-nanya sama Ustadz di sana. Ustadz lagi ada di makam kayaknya, kalau nggak salah. Gitu. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Wah, waalaikumsalam. Aduh, Insyaallah. rajin banget ini. Iya. Maaf tangan kotor nih. Iya. Ada apa nih Pak RT? Ini tadi ini sebagai jiwa penerus ya kita. Dia pengen tahu tentang sejarah Gedung Menteng nih, orang-orang tua dulu kita gitu. Cakep deh nih, Iya. ya anak muda emang harus tahu nih. Betul. Kalau nggak tahu nanti akan hilang sejarah. Kalau udah hilang sejarah, maka kalian tidak akan lagi ingat apa itu sejarah kita. Betul. Biar dia ada penghormatan dan bisa juga kalian nanti meneruskan perjalanan orang-orang dulu ya. Nah, salah satunya ini nih. Ini makamnya Haji Musonib Musonib. ya. Haji Musonib bin Nilan ya bin Li'ih. Bin Li'ih. Iya. Nah, beliau ini adalah sesepuh yang sangat agamis dalam hidupnya. Beliau tuh punya profil tasawuf. Dan beliau yang pertama kali ya membawa Sayyidil Walid Al-Haifudz Rahman Segaf ke kampung kita di tahun 58. Dan beliaulah selama hidupnya itu ya sangat memperhatikan kampung dan sangat peduli kepada kampung. Betul. Dan mulai tercetusnya pembacaan Ratibul Haddad dan juga Maulid, beliau di musolah tuh, dari musolah dulu di pinggir kali sampai naik musolah yang sekarang ada di dekat rumah Bang Surya. Nah, beliau ini semasa hidupnya, selama hidupnya tidak pernah mendengarin radio. TV pun tidak pernah ya. Nah, betul. Apalagi layar tancap. Beliau tidak pernah sama sekali. Beliau itu menghindari ya kehidupan yang sifatnya duniawi ya. Dan maunya pun beliau itu tinggalnya rumahnya selalu di hutan.
ya. Nah, beliau inilah salah satu yang berwasiat kepada kita, kepada orang tua dulu tuh, ya Bapak Midin, Bapak Hasan, Haji Somad, ya orang-orang tua itu. Beliau berpesan, kalau bisa kampung kita Din jangan ada dangdut, ya. Kenapa beliau bicara seperti itu? Karena beliau akan tahu kalau di kampung itu ya dibiarkan tuh nanggap dangdut, mungkin yang tua-tua mengerti, nanti yang muda-muda pasti ya setiap kali ada dangdut pasti ada artisnya. Ada artisnya berarti biar ente jogetnya tuh percaya diri, mabok nggak? Mabok, ya kan gitu tuh. Nah itu beliau sudah tahu, makanya beliau wasiat. Nah sehingga mufakat lah nih orang-orang tua, Bapak Midin, Bapak Hasan, Haji Somad, dan orang-orang tua dulu ya sepakat di kampung kita ya kalau bisa jangan ada dangdut. Sehingga sosialisasi kita nih rame-rame ya, dan beliau minta agar apa yang sudah beliau pupuk kampung ya dengan apa? Dengan keagamaan, mikirin generasi berikutnya. Ya jaga lingkungan agar lingkungan menjadi baik. Tuh perjuangannya Haji Musonib. Ya makanya ya ayo kalian generasi nih jaga berikutnya. Kalau anak nanti nggak ada, Pak RT nggak ada, Pak RT ini gantiin orang tuanya, anak gantiin orang tua anak. Kita jaga bareng-bareng, dan juga nanti kita bilang sama orang-orang tua, jangan kalau hajatan jangan nangkap dangdut. Berarti sudah, kalau dia nangkap dangdut berarti dia sudah apa? Sudah melanggar dan mencoreng. Ya seakan-akan berakin ya orang tuanya. Gitu ya. Ya, berarti itu komitmennya. Ya, berarti kalau ada yang nangkap dangdut dan dia nggak ikutin kamu sini, berarti dia sudah apa? Sama saja sih ya, dia berakin orang tuanya. Gitu ya. Ayo kita ke sana lagi mungkin. Ada yang mau tahu lagi? Ayo kita ke sana. Oke, berangkat. Wah tuh ada anak-anak tuh udah banyak tuh di sini tuh. Alhamdulillah tuh Pak RT. Anak-anak kampung lawas ini mah luar biasa deh pokoknya. Masya Allah. Jempol 5 nih. Jempol 5 ini. Ustaz, itu Bang Umar ngoredin kuburan siapa itu Ustaz? Ini nih, ini juga termasuk salah satu harus dikupas nih. Ini kuburannya Wasana nih. Wasana itu ya ibunya, orang tua ibunya bawa Amsar. Nah Amsar itu kakeknya Umar. Gitu. Nah Wasana suaminya namanya Pak Inang. Wasana itu emponya Haji Toib. Haji Toib ya bin Bapak Haji Syai'un. Nah ini kuburan Haji Syai'un nih. Lu rumahnya di mana Tat? Wasana Tat? Wasana lu rumahnya di rumah itu tuh ya, di rumah Watabli. Tahu situ ya? Saya Pebubun deh sekarang tuh, nempatin rumah lama tuh. Oh, sana situ. Ya, di situ sana tinggalnya. Masih belum lahir. Nih ya Bapak Syai'un nih. Wasana bin Haji Syai'un, Haji Toib bin Haji Syai'un. Nih makamnya nih. Haji Syai'un. Nah, makanya dikubur di sini ya Bapak Midin. Ya, Bapak Midin nih. Ya, Midin Haji Toib bin Syai'un, berarti itu kakeknya Bapak Midin. Ya, nih sama Ibu Rohani binti Haji Toib. Ya. Bapak Hasan. Ya, Bapak Musa. Ya, bin Haji Toib. Nih Bapak Hasan. Bapak Hasan bin Haji Toib. Nah, kalau ini ya, ini kuburannya Bapak saya. Fatol nih. Fatol ini ya bahan kakek buyutnya ya Ustadz Abi Latif. Fatol. Ya, kenapa beliau dikuburin di sini? Ya, beliau dulu ya teman akrab sama Bapak Haji Syai'un. Jadi kata beliau tuh dulu menurut riwayat kata Haji Musonib, beliau itu dulu sering jala ikan. Akhirnya saking bestinya tuh, kalau bisa sekarang namanya besti, gue pengennya nggak jauh-jauh. Ya biar gue nanti nggak iseng kalau dikubur di sana. Begitu ceritanya. Ya, habis ini kita mau ya ada yang lebih tua lagi. Kita ke bawah ya, biar kalian tahu tuh. Ya asal pongkol daripada ya
Tawa, Kedung Menteng, ya. Nah dulu kampung tertua di sini namanya Kampung Mengger. Oh. Tempat Bapak Miran. Siapa itu Bapak Miran? Bapak Miran nanti dari terus, ya itu leluhur kita. Yang punya tanah dari sini sampai ke sana. Dulu ini sawah, sampai ke pinggir kali sawah. Ya, sawah. Ya sampai dulu rumah Haji Niman tuh sawah. Tapi dulu perkampungan ada di situ tuh, ya pinggir kali. Tuh percis kebun di situ. Namanya Kampung Mengger. Oke, kita ke bawah sana ya. Kita lihat yang lebih tua lagi. Yuk. Gas, men. Ayo. Yuk. Berangkat. Biar tahu. Bapak Ali itu ada kakak sama Bapak Saniin. Orang tuanya Haji Niman. Nih Pak RT nih kuburannya nih kawan-kawan. Oh, Ini Bapak Liih. iya. Ya, Bapak Liih bin Miran. Jadi Bapak Liih ini Haji Musonib bin Nilan bin Liih. Gitu ya. Sama dengan Bapak Nidi ya bin Liih, itu kakek anak dari orang tua ibu. Ya, Nidi bin Liih bin Miran. Nanti dia ya adik kakak sama Bapak Saniin. Saniin itu siapa? Ya, orang tuanya Haji Niman. Gitu ya. Ayo kita bersihin dulu, habis itu kita ziarah. Oke, siap. Kita bersihin dulu Pak RT. Oke, Ustaz. Iya, luar biasa ini makamnya. Nggak ada yang rawat. Iya, Allah. Ya, alhamdulillah nih kita udah selesai bersihin nih. Ini kuburan Bapak Liih. Ya, ini kita nggak tahu siapa, tapi dengan cerita ini Bapak Liih. Ya, makanya setelah selesai ini, ayo kita ziarah dulu ya. Kita ziarah dulu. Ayo. Ustaz, siap. Sebelum kita ke tempat yang lain, kita ziarah dulu. Al-Fatihah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi wa ashabihi wa sari thumma ila arwahi abahi wa ihwani min anbiya wa mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa qarabiyyin wa ruhaniyin wa sidiqin wa syuhada wa salihin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita menuju ke kuburan Bapak Siban. Bapak Siban. Nah, ke sini Bapak sini. Nih, kalian udah pada tahu semua ya. Makam Bapak Liih.
Nih, Mar, ini Mar. Ini pun lembah Mar nih. Nih orang dulu nih, kalaupun lembah itu dia kan di sana nggak punya gula. Ya, Nah, minimal air makanya putih. dia minimal air tempayan. Nah, Dicari nih, ya buah lembah yang matang. pohon langka tuh. Oh, Oh, buahnya itu. nah Ya, ini, nanti emang baru tahu. ini kalau kita makan nih satu nih. Oh, gitu. Mulut kita jadi manis. Termasuk Habis buka, itu kita minum air putih. termasuk buka ente manis. Mulut kita jadi manis. Pun lembah namanya. Iya nih memang. Aja ya? Oh. Woi, mau nyoba. Bukan ente langsung manis, Mar. Biasa, udah aman nih, nggak makan buah beginian, langka udah. Ini benar nemuin lagi nih, 2026. Luar biasa. Kita habis ini, Umar habis ini minum langsung manis. Ajib. Masya Allah, ya. Nah, ini kuburan Bapak Siban nih. Ya, Bapak lokasinya di Siban. sini. Sini Bapak Siban. Assalamualaikum ya ahlil kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ana ma'akum minal lahiqin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo kita rapin dulu nih. Ya Bapak teman-teman, Siban nih. kita rapihin. Ya alhamdulillah selesai ini kita rapihin. Habis itu biasa kita ziarah dulu ya, kita ngirimin ya Bapak Siban bin Bapak Miran. Al-Fatihah dan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kita nih menuju kuburan Bapak Miran. Bapak Miran ini dia tinggal nguburnya tidak di tanahnya sendiri, tapi di tanah orang, yaitu namanya tanah Bapak Kapal. Ya di seberang sana. Ya bertepatan dengan namanya ya Kedung Parung Kored. Ya kenapa disebut Parung Kored? Karena dulunya itu Haji Thaib kalau hari Jumat ngored di sana. Nah, beliau itu selalu bilang, ya kalau nyariin gua, ya gua di Parung Kored. Ya, kenapa disebut Parung Kored? Karena tempat Bapak Thaib turun ngored di situ, ngored siapa? Dia punya buyutnya, yaitu Bapak Miran di seberang sana. Ayo kita ke sana, kita seberang ke kuburan Bapak Miran. Oke, siap. Ya, teman-teman. Berangkat. Ya, Tad, yang mau nanya lagi tadi nih, Apa nih? masalah yang tertua di kita kan berarti Bapak Miran tuh ya yang kita Betul, ngomongin Bapak terus. Miran. Nah, saya pengen tahu nih kuburan Pak Miran di sebelah mana? Ah, iya betul. Bapak Miran itu kuburannya di sana seberang. Ya, Oh, itu ada lapas ah, di bawahnya. Makanya kita sebetulnya mau arah ke sana. ah, Karena memang kali kemudian nih banjir Oh, nih iya, nggak benar, memungkinkan benar. kita ke Iya. sana. oh, Ya makanya kita ulas di sini aja. sayang banget tadi ya nggak bisa ke sana tadi Nah ya. itu dia. Bisa anak-anak sudah tahu nih. Iya, Ya kuburannya di sana, Bapak Miran. Ustadz mau tanya, kenapa nguburannya di sono? Ngapa nggak di sini? Di sini kan tanahnya luas. Nah, ini pertanyaan cakep nih. Anak seneng nih, anak muda yang banyak tanya nih. Ya, bagus. Ya, Yalah, harus tahu. kenapa nguburannya di sana? Nah, secara sejarah Pak Miran itu ya bertetangga dengan Pak Kapal tuh. Pak Kapal itu punya tanah yang arah Pondok Rajab. Kedung Menteng dengan Pondok Rajab berseberangan. Ya, berseberangan. Nah, saking bestinya, ya mereka ingin ya dikuburin bareng. Ya di tempat tanah Pak Kapal. Pak Kapal tanahnya dari sini sampai ke arah sana. Itu Luas punya tadi Pak ya? Kapal. Iya, luas ya tanahnya. Luas. Makanya saking bestinya, padahal tanah itu banyak di sini.
ya luas Pamiran tuh kuburannya, tapi dia pengen ya karena pengen apa? Pengen dikubur dengan bestinya yaitu Pak Kapal. Iya, iya. Maka dia minta dimakamkan di sana. Itu dalam satu cerita aneh punya orang tua. Itu bahasa sekarang mah CS-nya ya. CS-nya. Oh, iya, iya, Kayak iya. tadi tuh Bapak Miran dengan Bapak Patol. Ya, kenapa Bapak Miran dan Bapak Patol bisa? Bapak Patol kan ya orang Rawabelor tuh. Nah, Ya, kakeknya Ustadz Nurdin. Ustadz Nurdin. Kok bisa nguburin di samping Pak Miran? Pak Sayun, Haji Sayun, karena memang mereka besti. Iya, Ya, berdua dulu sering jala bareng kalau malam. Ya, sehingga seperti itu secara sejarahnya. Ini Pak RT. Ya. Ini parung koret nih. iya, iya. Ya, kenapa disebut parung koret? Nih biar tahu nih. Ya, parung itu bahasa Sangkerta, parung itu adalah tebingan ya. Ini tebing ya. Nah, ini disebut parung koret karena dulu ya Haji Toid itu kalau ngoret ke makam yuyutnya di sana. Ya, namanya Bapak Miran. Nah, Kali turun di sini namanya parung koret. Koret. Sejarah parung koret itu Bapak Midin pernah cerita. Kalau misalnya hari Jumat tuh suka nanggung di sini nih. Ya, kata Haji Toib, "Din, diam di sini. Gua mau ngoret ke seberang." Karena dulu Bapak masih kecil. Ya, ceritanya. Jadi nggak pernah Bapak diajak ke sana. Jadi nungguin di sini. Nah, terus nanti ya Rohana datang tuh ngirim. Ya, Rohana ngirim. Gimana ngirimnya? Ya, Bapak di parung koret. Ya, makanya inilah ya riwayat daripada parung koret. Karena tempat turunnya ya Haji Toib ya untuk ngoret dia punya yuyutnya di seberang sana. Pak RT nih Ya. samping ada parung koret, ada lagi di sana ya Gedung Rebo. Kedung itu tempat air ngulek ya, Nah, dalam ya kedung ya bahasa Jawa atau bahasa itu namanya air ya air yang ngulek yang agak dalam. Nah, kenapa disebut Gedung Rebo? Karena zaman dulu tuh ada jalanan dari atas tuh. Ya kecil segini, jalanan air dan sekaligus orang-orang dulu kalau punya kebo ya maroin tuh. Nah, guyangnya di situ tuh. Gedung Rebo. Ya, Gedung Rebo. Ya. Namanya disebut Gedung Rebo. Di mana loh? Ya, nyaci. Kalau mereka dulu tuh nyaci apa? Nyaci getek. Ya. Di mana? Di Gedung Rebo. Sehingga disetelak lah sampai sekarang Gedung Rebo. Ya, jadi Gedung Rebo itu tempat orang guyang kebo. Mandiin kebo nih. Orang dulu makan punya kebo. Ayo kebo kok. Kadang-kadang maroin ya, terus mandiinnya di Gedung Rebo. Nah, makanya disebut Gedung Rebo itu airnya agak dalam. Nah, kebo itu seneng tuh Rendam ya, di situ dia. rendam. Karena dia habis goyang di sawah ya, terus habis ngeluku. Mereka tuh sengaja tuh ya pada mandiin kebonya di kedung itu. Nah, setelah itu ada lagi nih Pak RT. Ya, mana lagi tadi? Gedung Menteng. Menteng. Nah, Nah, habis Gedung Rebo, Parung Koret nah, ya, Gedung Rebo dan juga Gedung Menteng. Menteng. Apa tuh sejarahnya Gedung Menteng? Nah, ada yang tahu nggak? Gedung Menteng itu tahu nggak nih? Ada yang tahu Kenapa? Nggak ada. Disebut Gedung Menteng karena ada pun menteng besar. Ya, besar sekali. Itu biasa orang-orang dulu tuh kalau dia ada acara di pinggir kali gantung ancaknya di situ orang dulu. Ya, jadi kalau apa biar apa bahasanya mereka tuh. Ya, biar nggak diganggu sama setan itu. Ya, dia digantung ancaknya di pun menteng, Gedung Menteng, di pun menteng. Makanya kalau orang nanya, di mana loh nyaci geteknya? Ya, di Gedung Menteng. Udah, mereka tahu tuh Gedung Menteng. Karena ada pun menteng yang besar. Nah, akhir dipugarnya itu ditebang pun menteng yang besar itu siapa? Bang Gojel tuh. Sakti Bang Gojel. Pohon yang orang nggak berani tebang ditebang. Ya, ditebang sama dia. Nah, mungkin asarnya masih ada tuh, bekasnya masih ada. Maka di ketelaknya Gedung Menteng. Ada lagi menteng tuh. Siapa lagi nih? Habis Gedung Menteng, Ah. Gedung Pucung. Pocong. Gedung Pucung dari Gedung Menteng Ya, kita naik ke atas. atas. Ya, yang kalau sekarang tuh lempengannya tuh ya makam Lipi. Oh, situ Gedung Pocong. Nah, Ya? itu Gedung Pucung. Nah, Gedung Pucung pun sama. Karena di situ ada yang namanya Pun Pucung. Pocong. Tahu nggak Pucung? Tahu Pucung kan? Nggak tahu. Tidak tahu Pucung. Nah, Apaan? itu yang disukai nama gabus pucung. Kalau orang luar bilang itu pucung, ya, pucung atau pruwak. Jadi ada pun pucung yang berbuahnya itu ya sangat sering ya orang kadang-kadang kalau misalnya buat mecak sayur pucung, buat gabus, itu nutut pucungnya di situ. Maka ketelak lah yang namanya gedung pucung. Nah, ada lagi Pak RT, satu lagi. Ya, mana lagi nih Tad? Parunggana. Parunggana. Nah, riwayat Parunggana itu Ah, jadi parung itu ada dua hari ini. Kalau yang lain gedung.
Gedung Rebo, Ah, Gedung Menteng, Gedung Gedung Pucung. Ah, Nah, ini Parung Koret Koret. dan Parung Gana. Gana, Karena Parung itu bahasa Sangkerta ya, itu tebingan. Tebingan. Nah, lebahnya di mana tuh? Nah, jadi makam pertama tuh Ah, ya makamnya Haji Somad Samad turun ke bawah. ke bawah. Itu disebut Gedung Pucung. Oh, iya iya. Disebut Parung Gana. Oh, Gana. Kenapa Tat disebut Parung Gana, Tat? Ah, gitu tuh. Parung Gana itu Anda dapat cerita dari pelaku sendiri tuh, Nyi Haji Rohana. Iya, nah. Jadi beliau itu di saat disuruh apa dia dulu bahasa itu kalau orang nyati getek tuh Haji Toib ngirim Iya, oh ngirim. pakai rantang. Tang. Ya jatuh nih. Oh, Ya nana jatuh, kepleset. Orang tebingan kebalik. Nah, di situ ada apa? Di rantang itu ada sayur. Namanya sayur gana. sayur Gana. Sayur gana yang terbuat dari cecek. Kalau orang lu kenal itu cecek. Nangka. Nangka. Nah, kalau di kecil ya itu masaknya pakai inian, pakai apa namanya? Pakai kelapa. Ya namanya gana. Nah, terbalik di situ rantangnya, akhirnya jadi ketua katanya Haji Rohana. Watas itu akhirnya Haji Toib kalau minta kirim gua ntar ya, gua nyaci getek di Parung Gana. Parung Gana. Gitu. Artinya Parung Gana ada kalimat yang dibuang. Di tempat lu jatuh, di situ bawa sayur Gana. Gana. Maka Oh. disebutlah itu namanya Parung Gana. Nah, Pak RT, ini riwayat sejarah sebelum itu ya ada kampung yang tertua sebelum Kampung. ya Rawa Panjang, Nah. Kampung Rawa. Iya, Ya iya. namanya ya Kampung Mengger. Kampung Mengger. Kampung Mengger. Nah. Di mana letak Kampung Mengger itu di Gedung Menteng. Ya, Iya, iya. di atasnya sedikit itu Kampung Mengger. Nah, cikal bakal keturunan ya Kampung Rawa, lebih khusus Rawa Pulo, Pulo. yaitu disitulah akar dasar daripada ya riwayat kita punya kakek. Siapa yang tinggal di situ? Bapak Miran. Bapak Miran. Ya, Bapak Miran tuh yang punya wilayah ya Kampung Rawa. Ya, dari RT 1 itu semua turunannya berpongkol kepada Bapak Miran. Nah, orang dulu itu mereka itu selalu tinggal di pinggir kali. Kali. Nggak pernah nih gali sumur, Ya. ya beraktivitas. Mereka nyuci, mandi, ya buang air, semuanya aktivitasnya di kali. Maka rumahnya nggak jauh dari kali. Iya, Terus iya, iya. beranak pinak. Siapa anak-anaknya? Tadi Bapak Liih, Bapak Siban, ya Bapak Syai'un. Nah, itu anak-anaknya yang nanti beranak pinak dan kitalah bagian daripada cucu anak cucunya. Ya, dulu ini sawah nih. Ini sawah semua nih, hutan nih. Ya, sawah, padi. Ya, Nyi Haji Rohana pernah cerita. Beliau tuh masih ngeranapin yang namanya apa? Nandur di sini. Nandur. Ya, tanam. Nandur tau nggak nandur? Nandur tau nggak? Nanam padi. Tanam mundur. Nanam mundur. Nandur padi. Itu padi dulu, bukan pun bambu. Ya, pun bambu itu setelah irigasinya terhenti, makanya akhirnya apa? Ditanamin pun bambu. Jadi pun bambu itu pas kemarihin. Ya, dulu-dulu ini sawah. Ya, orang dulu tuh hidupnya di pinggir kali, tapi mereka makannya hasil daripada ya menanam sendiri. Ya, sandang pangan, ya padi, buah-buahan, semua. Ya, ini padi semua pun bambu. Iya, Ya, jadi cikal bakal RT 01 yaitu Kampung Mengger yang ada di dekat Gedung Menteng. Nah, ini anak-anak muda dengerin nih, Pak RT. Ya, siap. Ya, tolong jadi ya kita mohon kepada anak muda nih, anak berdua Pak RT nih, pesan sama kalian. Kenapa nih kalian kita ajak ya menapak tilas kuburannya dari mulai Haji Musoni, Bapak Syai'un, Bapak Siban, Bapak Liih, ya juga Bapak Miran, biar kalian tahu bahwa kita jangan melupakan sejarah. Betul. Orang yang melupakan sejarah maka nanti dia tidak punya pegangan. Dan kampung kita ya akan apa? Dibawa arah oleh pendatang. Makanya kalian jaga, punya kepedulian dengan kampung. Karena nggak gampang orang dulu menjaga kampung ini. Kita meneruskan. Ya, makanya kalian harus punya peduli. Ya, jaga tuh lingkungan kita. Karena berawal dari lingkungan lah, lingkungan yang nyaman, ya, yang humanis, ya, yang bergotong royong.
maka itu lingkungan menjadi lingkungan yang bagus sebagai didikan buat anak-anak kita nanti. Ya, yang penting lingkungan dulu terbangun secara karakter anak-anak dengan lingkungan, maka insya Allah mereka akan saling ya membantu sesama lain, ya saling ya memberikan dorongan, ya bantuan, dan juga saling ya bermasyarakat, bergotong royong, saling membantu. Makanya Pak RT luar biasa ya ngajak kalian seperti ini, ya kita datang kemari untuk mau tahu sejarah agar kalian nanti menjadi penerus. Ya, mobil khusus jaga tuh apa yang diamanahkan oleh orang dulu. Apa? Salah satunya adalah pesan dari Haji Musonib yang tadi kita udah ceritain tuh bagaimana track recordnya Haji Musonib. Ya telah membangun kampung kita, mendatangkan habaib, ya Habib Abdurrahman As-Sujab, sehingga kita kenal agama. Dia hanya pesan satu, ya jangan ada dangdut di kampung kita. Itu harus dijaga. Agar apa? Agar nantinya generasi-generasi berikutnya, ya mereka juga bisa ya menjaga marwah daripada orang-orang tua dulu. Ya, oleh karena itu, ya Anda berusaha sama kalian nanti kalau Anda udah nggak ada, kalian turunkan lagi ya kepada generasi berikutnya, sampaikan lagi terus, ya jangan bosan. Ya, khairun nas anfa'un nas. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Ya, begitu teman-teman semua, kita udah ngucapin terima kasih banyak nih kepada guru kita tentunya Ustadz Herman yang sudah menjelaskan tentang orang-orang terdahulu yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga dan bisa meneruskan perjuangan orang dulu, terutama melestarikan kampung kita. Dan juga saya terima kasih juga kepada teman-teman semua, terutama kepada guru kita dan juga termasuk yang sudah mengamanahkan kepada saya, yaitu tahun kemarin orang tua saya masih ada, dan juga termasuk ya orang tua Ustadz Herman yang sudah memerintahkan atau mengamanahkan untuk menjaga kampung kita. Jangan sampai yang namanya kampung kita ada dangdut atau yang lainnya. Dan juga termasuk ibunya Ismam, Ibu Handayani atau Teh Ani, tahun kemarin masih ada, sekarang beliau sudah tidak ada. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah mendahului kita, Allah berikan ketenangan, Allah berikan tentunya lapang kuburnya, dan Allah luaskan kuburnya, dan Allah tempatkan surganya tentunya yang Allah tentukan, Allah tempatkan yang sebaik-baiknya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada guru kita doakan guru kita Ustadz Herman, biar Allah berikan kesehatan panjang umur. Amin. Biar bisa membimbing kita terus. Amin. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan.